dia namanya dinamanya Galaxy. Jadi nanti kan penggemar Star Trek ya. Oh iya. Yuk. Ciao. 6 penonton udah. Silakan Bu dibuka. Terima kasih. Selamat siang Sobat Azana. Di sini kita kembali lagi mengadakan live ya, tapi dengan bintang tamu yang berbeda juga dan topik pembicaranya juga berbeda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari SMK Negeri 3 Purwokerto ya Pak ya. Iya betul. Ya, di samping kiri saya ada Bapak Sugiono. Sugiono, selaku di bidang BK ya Pak ya. Guru BK. Lalu di samping Bapak Sugiono ada Bapak Zainal Abidin selaku guru produktif dari perwakilan SMK Negeri 3 ya Pak. Betul. Betul. Lalu di samping kiri Bapak Zainal ada Bapak Ansan Busari selaku General Manager dari Azana Shelter Cilacap. Ini udah terkenal Bapak ya ketimbang saya. Pak Zainal boleh Pak silakan perkenalan dengan Sobat Azana Pak sama Pak. Ya kita bilangnya Sobat Azana Pak. Sobat Azana? Ya, Sobat Azana. Oh itu. Hai Sobat Azana. Saya Zainal dari SMK Negeri 3. Dan oke. SMK Negeri 3 ini di mana Pak? Mengenai Ya, SMK Negeri 3 ada di mana gitu? Oh, oke, maaf. Iya, Sobat Azana kan nggak tahu nih Pak SMK 3 di mana. Kenapa? Nggak usah grogi. Ada ya, santai. SMK Negeri 3 Purwokerto ya di Purwokerto, kemudian letaknya di Jalan Ahmad Yani nomor 70. Ya lumayan di tengah kota ya. Kurang lebih 2 menit lah dari alun-alun Purwokerto. Oke. Cukup strategis sebenarnya Pak ya. Strategis. Gampang untuk orang apa SMK Negeri 3 itu gampang kan? Gampang. Dekat kampus juga. Kamu sama Unsur ya Pak ya? Kampus Unsaizu Win, sebelahnya Win. 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 Oh. Untuk selatan Sebelahan. ada RSUD Margono yang geriatri. Oke. Nah kali ini kita akan membahas peluang kerja industri pariwisata dan perhotelan karena kita ada di dunia hospitality ya Pak ya. Iya. Nah peluang karir di bidang pekerjaan saat ini yang sedang berkembang adalah hospitality. Hospitality sendiri juga terdiri dari perhotelan, pariwisata. Walaupun kemarin sempat lumpuh ya Pak. Oh iya. COVID. Covid itu Pada saat COVID dan setelah COVID pasti ada perbedaan. Di sekolah kan jurusan aja Pak sama. kami di SMK Negeri 3 ada 4 jurusan. Yang pertama perhotelan, yang kedua tata boga atau kuliner, yang ketiga jurusan tata kecantikan kulit dan rambut. Tata kecantikan. Ya, terus yang terakhir tata busana. Tata Tata busana. busana. Jadi kami ada 4 jurusan dengan jumlah total 39 kelas pada saat itu. Wih, harus number juga berarti ya. Itu tadi yang apa jurusan potong rambut itu apa namanya? Tata kecantikan. Tata kecantikan. Nanti outputnya apa tuh Pak? Di Salon. Di salon. Ya, spa. Di spa gitu. Mungkin bisa diarahkan ini Pak. Sekarang banyak barbershop yang apa namanya yang premium ya. Iya. Nah, Di Purwokerto. diarahkan di seperti itu, saya rasa itu akan menjadi sesuatu produk yang baru. Akan membawa warna baru di dunia kebarberan. Bukan kebarbaran, tapi kebarberan. Barberan. Nah, Ada memang yang sudah seperti itu alumni kami, malah yang sudah buka barbershop sendiri. Ada. Oh, gitu ya? Ada. 2022 Helga namanya, buka barbershop di Purwokerto ya. Purwokerto. Tapi itu tata kecantikannya hanya mungkin rias atau kayak treatment salon gitu. Treatment salon sendiri kulit. Oh, Ya kan? beda. Kemudian rambut sendiri, tata kecantikan rambut. Oh, seperti beauty center lah. Iya, gitu. Detailnya seharusnya tadinya bawa dulu kecantikan ya. Kecantikan, ya. Ya biar saya takutnya jauh saya salah nih. Saya orang hotel ya kan. Oke. Berarti nyambung sebenarnya anak siswa sekarang perhotelan juga bisa diajari kecantikan ya Pak? Tapi bisa sih, tapi belum ada. Beauty kelasnya enggak? Belum bang. Beauty kelasnya ada, cuman beauty kelasnya lebih mengarah ke guest speaking. Jadi lebih ke bukan hanya guest speaking ya, kayak like Public speaking. iya public speaking, lebih ke apa penampilan dan
ketika menghadapi tamu bagaimana? Beria dengan grooming. Yes, ya. Berarti memang fokusnya di hospitality ya sampai Oh, kita di Nah itu kan sangat terdampak pada saat COVID dan sekarang kira-kira ada perbedaan apa? Jumlah siswanya dari sebelum COVID Ya. berapa dan sekarang udah selesai COVID. Kalau jumlah siswa cenderung tetap ya. Tetap, tapi tapi kalau ini negeri tetap. yang Tetap ngaruh. Oh, ada kuota berarti Pak? Ada ya? kuotanya kalau di negeri ada kuotanya. Nah, jadi tetap Tapi ada syarat-syarat khusus masuk ke jurusan masing-masing nggak sih Pak? nilai sama zonasi kan sekarang. kan ada 3 jalur. Tiga jalur. Yang pertama Prestasi, and then domisili terdekat. Kalau zonasi kan SMA, kita SMP itu domisili terdekat. Kemudian satu lagi afirmasi, tidak mampu. ya, Afirmasi tidak mampu. Siswa yang kurang beruntung lah katakan itu secara ekonomi itu ada prioritasnya semua. Kayak beasiswa beda. beda. Jadi Masuk untuk masuknya. Oh pas untuk ya kayak kurang mampu, kemudian pemegang kartu Indonesia Pintar. Kita Nah, itu salah satunya bisa masuk di afirmasi yang PKH juga masuk. persentasenya saya lupa dulu, padahal saya itu tuh apa? Dulu Bagian data. iya bagian PPDB tahun lalu. Tapi saya lupa, mungkin ya karena terlalu banyak yang dihadapi kali ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau memang ada yang mau masuk ke SMK 30 Purwokerto bisa tanya informasinya lebih lengkap lagi. Iya. 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 Pasti banyak yang berminat ya. Lalu ini Pak, kira-kira sudah bekerja sama apa? Berapa banyak lulusan siswa-siswi yang terserap di dunia industri? Kalau dari Asman di 30. Oh, serapannya ya. Kalau secara serapan kami lakukan dari BKK nih, BKK itu kan bisa terservis SMK itu sekitar 80% serap kerjanya, sisanya ada yang kuliahan, ada yang apa namanya usaha mandiri. Di ya sebagian juga ada yang minat ke perkuliahan, ada yang udah meneruskan jurusannya, ada yang ngambil jurusan lain daripada jurusan di sekolahnya. Tapi bagi sebagian besar memang cenderung anak-anak itu masuk ke dunia kerja. Masuk ke dunia. Iya, masuk ke dunia kerja. Kira-kira berapa banyak berapa industri yang menyerap Pak? Yang ngambil dari Sementara laporan kami baru lokal di Purwokerto saja nih, seperti di hotel dari Purwokerto seperti Aston, Sampai Hotel, Istana Niaga, itu kurang lebihnya itu ada beberapa tempat yang sudah dimasukin anak kami. Sisanya di luar itu ada yang di tempat pesir ya Pak? Ada Pesiar, ada yang di Dubai juga, cuman enggak terlalu banyak dan mungkin Berarti sudah banyak kerjasama yang terjalin sebenarnya Pak. Sudah, kalau dari industri ya, kalau di hotel seperti di Istana Niaga sama kalau di selain perhotelan ada yang busana ke PT Libra. PT Libra itu di Semarang. Bawin. Ya. Terus ada lagi di mana sih? Kalau kuliner sih kebanyakan ya maksudnya ke resto. Oh, kalau resto Kalau Pak Resto ya. Nantinya kan di sini ini kerjasama baru kita ya Pak ya. oh iya. Iya. Kira-kira banyak nggak nantinya yang bakalan terserap di sini? Maksudnya siswa tuh minat nggak sih Pak kalau untuk di Cilacap sendiri? Sebenarnya mereka minat Minat. Cilacap. ya Tapi karena kebanyakan dekat kan ya. di sini Cilacap, Purwokerto. Purwokerto ya. Kalau mungkin bisa dimulai dari pandangan ini. Anak-anak sekarang itu memandang hotel itu seperti apa sih Pak? Karena kan sekarang kan ini sudah banyak perubahan ya, terutama tadi kita sempat sharing bahwa Azana ini saya desain menjadi sebuah wajah baru di dunia hotel industri ya, tidak seperti 15 atau 20 tahun yang lalu. Nah mungkin dari hal-hal tersebut apakah itu sudah menjadi bisa dibilang point of view ya, point of view, karena begini, kalau anak SMK itu memang adalah sebuah sekolah atau program khusus yang mereka dipersiapkan nanti harus siap masuk ke dunia kerja, kan seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang namanya program
training ya, Training, apa magang. namanya, magang ya, OJT atau istilahnya seperti itu. Nah kira-kira mereka itu sudah melihat atau memilih apa yang mereka tuju ini sesuai dengan point of view-nya mereka atau belum? Atau memang sudah ada persiapan khusus ya? Nanti kalau nanti di dunia kerja nanti bedanya kayak gini, atau nanti mereka akan mencari sendiri gimana perbedaannya. Kalau dari sekolah gimana kira-kira untuk preparation? Sejauh ini yang setelah kami lihat dan kami dapat informasi dari sebagian siswa-siswa kami, mereka bisa membedakan dan merasakan ketika gimana sih industri, kemudian gimana sih di sekolah, itu mereka dapatkan saat on the job training atau PKN itu, Pak. Oke. Iya. Ya. Ya, karena gini, biasanya ketika anak-anak OJT itu masuk ke dunia kerja, mereka akan menghadapi yang namanya culture shock. Oh ya. Pasti. Culture shock. Ternyata yang kita pikirkan itu di angan-angan itu tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Ya kan? Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi banget gitu. Ya kan? Ada yang Itu pasti ya, itu akan menjadi keluhan tersendiri, capek dan sebagainya. Ya kalau kita mau kerja ya memang harus capek, sekolah pun capek, nganggur pun capek, nganggur pun capek, cari pekerjaan pun itu jauh lebih capek begitu, ya kan? Nah bagaimana sekolah bisa menyikapi fenomena seperti ini? lebih ke ketika pulang kita tiap minggu adakan seperti motivasi dari wali kelas masing-masing. Motivasi. Iya, setiap ketika mereka balik ya, ketika mereka kembali kan ada tuh program dari kesiswaan. Ya, ada juga guru tamu, Pak. Oh iya, Ada guru tamu. yes, Guru ada tamu guru dari tamu. dunia industri. Oh gitu. Misalkan kalau kami dari hotel yang ambil dari Ya. teknik, misalkan dari Aston atau mana, kalau misalkan dari perusahaan apa kuliner ya dari kuliner. Resto, ya. Resto yang sudah mumpuni lah itu. Oke. Jadi memang mengambil praktisi dari Iya, hotel betul. industri Iya. untuk bisa mensinkronkan program dari Nah. sekolah ya. Iya. Oke. Lumayan membantu ya Pak protokol dan sekolah. Iya di Berarti yang tahun ini sudah banyak diserap sama industri. Yang lebih lulusan nih Pak, udah. Nggak ada lengkapnya. Nggak. lulusan tahun lalu. Yang tahun ini Kalau tahun ini kebanyakan mereka masih mencari ya. Karena kan perpisahan baru kemarin dari Senin kemarin, perpisahan juga ada sebagian siswa yang sudah interview kerja, ada yang sudah sedang lagi ujian UTBK juga ada, UTBK di kampus ada yang ya sebagian besar, sebagian memang itu ada yang interview sudah sama ujian UTBK, jadi ada yang juga belum mikir depannya masih ada. Bagaimana Pak bagi mereka yang masih terjebak dalam situasi seperti itu Pak? Bagaimana sekolah bisa itu kayak memberikan saya awal lulus Pak, nggak Oh, tahu gitu mau ya? kemana. Oh gini, kalau itu kami kan ada grup khusus untuk BKK. Jadi kami para alumni ini kita share nih grup untuk BKK, ada grup khususnya. Jadi setiap waktu kami kadang juga harus rajin mencari info lowongan pekerjaan ya. Kalau ada nanti kami share, atau kalau misalnya dari perusahaan minta, terutama kan kalau ketua BKK-nya itu Budi Ayu, dia yang sering komunikasi dengan industri, biasanya Bu, kami lagi butuh untuk tenaga ini nih sekian orang. Kami terutama yang Pak Oki yang dari Libra itu sering kami lagi butuh sekitar 300 siswa, 300 pekerja nih untuk karena garmen besar sih di sana. Jadi 300 orang sana memenuhi. Ya, kami share ke siswa ada yang nyantol ya, ada yang kami biasanya ada kami antar ke sana, kalau ada yang misalkan kalau anak siswa datang langsung ke sana juga bisa. Jadi intinya untuk menggawangi siswa yang baru lulus itu bingung nyari kerja ya di BKK sendiri. Mereka bingung nyari kerja. Bentar, sementara kita nyari menu juga susah ya Pak ya. Cari meaningnya gampang, cuma untuk mendapatkan yang sesuai dengan kriteria yang masih challenging. Betul, Bapak. Itulah kenapa tadi saya menyentuh SDM
Itu karena gini, mungkin Bapak sudah tahu juga bahwa di dalam undang-undang Omnibus Law ya, yang sudah disahkan ini itu berbicara mengenai satuan hasil, bukan satuan waktu. Jadi bukan berdasarkan 9 to 5 sekarang, tapi dari 9 to 5 itu dia bisa menghasilkan apa. Nah, undang-undangnya sudah bicara seperti itu. Nah, makanya kontrakting itu kan nggak harus 1 tahun Mbak Sarah. Mau 3 minggu pun bisa, mau 1 bulan pun bisa. Begitu, tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, memang SMK ini ya, waktu itu saya sempat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah juga bahwa program ini sudah mulai digalakan karena ini akan menyambut era perubahan yang 5.0 ya, menuju 6.0. Tiongkok itu sekarang sudah 6.0 ke 7.0 begitu ya. Nanti akan ada, kalau kita baca informasi dari berbagai macam literasi itu, bahwa the world order atau pemerintahan dunia ini akan berpindah. Tadinya Amerika akan berpindah kepada Asia. Ini yang terbesar ini adalah Rusia sama China. Ekonominya nanti akan ada di kedua negara ini menurut pemberitaan dan informasi yang sekarang ini ada. Tapi kan kita nggak tahu, at least ya paling tidak kita prepare untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan ini, karena itu yang ada perubahan-perubahan itu. Kalau kita tidak mau berubah ya sudah, kita punah, kan itu pilihannya nggak banyak kita gitu. Bukan seperti paradox of choice yang ngejelimet gitu kan, banyak pilihan-pilihan, tapi kita bisa mengerucutkan itu. Nah, mungkin pilihan-pilihan ini nanti juga bisa di-share-kan kepada para peserta didik. Kamu nanti setelah lulus, kamu akan menghadapi hal-hal yang model-modelnya seperti itu. Namanya ini. Nah, karakter building, kualitas manusia baik berpikir maupun action, itu juga harus di-prepare. Saya pun juga mengalami culture shock ya. Kayak misalnya kayak Pak Okti ini. Saya punya HOD. Nah, itu saya persiapkan mentalnya seperti itu. Kamu jangan berpikir yang sudah ada sekarang ini itu bisa menyelamatkan the next step, enggak. Tapi kamu harus bisa membuat step-step baru atau pemikiran postulasi baru yang nanti bisa bisa menyeimbangkan pola berpikir dan bertindak itu sesuai dengan perubahan zaman. Begitu. Ya contoh kayak misalnya gini, handphonenya kita dulu ya, zaman Nokia yang poliponik, sekarang anak-anak suruh pakai gitu mana mau? Ya kan, mana mau? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, itu salah satu contohnya seperti itu. Terus yang kedua, dulu zamannya BlackBerry. Wah, semua orang pakai BlackBerry, ya kan? Akhirnya BlackBerry ring itu jadi bisa dibilang arogan. Wah, saya ini adalah the first, ya, no other competitors. Tapi akhirnya apa? Dengan arogansi itu perusahaannya jadi runtuh. Akhirnya Android ya. Nah, persaingan kayak gitu akan terus ada. Begitu juga di dunia pendidikan, di dunia industri seperti kita ini, makanya harus bisa lebih fleksibel, ya kan? Orang melihat hotel itu cuma untuk tidur dan makan atau membuat kegiatan, tapi nggak begitu juga, gitu ya. Kita desain, karena bisnis modelnya sudah berubah, gitu ya. Itu akan menjadi role model lagi, gitu. Dari SMK, kira-kira kebutuhannya apa? Dari dunia industri, itu kebutuhannya apa? Nih, kita bikin kurikulum baru. Makanya ada kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Saya sempat melontarkan bahwa dengan beberapa institusi pendidikan, yuk kita bikin school industri. Tapi sebelum itu kita punya namanya Azana Goes to School. Jadi kita ke sekolah, kita berikan gambaran-gambaran mengenai hotel industri yang sekarang seperti apa. Kayak begitu. Ya, nanti kita akan lebih kembangkan lagi dengan berbagai macam lini line access-nya, dan nanti kita lihat akan ada hasil-hasil apa lagi. Gitu kira-kira. Ya. Sambil dingin dulu. Ya, sambil dingin dulu. Kita santai aja. Ada Kita Pak, santai. sebenarnya Mas mau nggak Pak? Ini ada ini Mas
udah Asia serap Galaxy dari ya? tadi sebelumnya. Galaxy Punch. Ini Galaxy Punch ini promo of the month di Azana Asia Cilacap. Segar. Oke. Nah Pak, sekolah perhotelan kan banyak ya Pak ya. Ada banyak di Banyumas khususnya, banyak ya. Mas ada 3. Juga Cilacap juga ada beberapa. Dan gimana sih Pak yang membedakan alumni SMK Negeri 3 Purwokerto itu beda dengan alumni yang lain gitu? Ya, unggulannya apa? Mungkin ada sertifikasi atau apa? Ya. Kan bisa dilihat ya guru-gurunya masih gaul, milenial ya. Ya. Beda Pak. Milenial itu adalah sebuah tribes yang click by demand gitu loh. Hanya lihat gurunya aja udah percaya gitu. Ya. Oke. Kami saya jadi mewakili LSP di Palu walaupun saya hanya asesornya di situ. Kami di SMK Negeri 3 Purwokerto punya lembaga sertifikasi profesi P1 yang khusus untuk mensertifikasi pelajar-pelajar SMK. Nggak hanya di SMK lulusan kami sendiri, SMK lain pun bisa kami sertifikasi. Tapi kebetulan juga saya pribadi, malah saya sendiri di SMK Negeri 3 Purwokerto, karena dulunya memang saya mantan orang industri yang jadi guru. Gitu. Kebalik ya Pak ya. Kemarin bapak dulu guru, Saya dulu guru sekarang jadi industri. Iya. Saya nempel asesornya lebih ke P3 yang menguji para staf-staf hotel, khususnya bidang housekeeping. Oh. Ya. Bidang lain nggak Pak? Gimana? Bidang Bidang lain tidak. Kebetulan karena saya dulu Office? 2. Nggak. Karena saya memang dulunya basic sekali itu starting point saya di dunia perhotelan memang saya di orang housekeeping. Kemudian sekarang saya juga tergabung di IKA, ya walaupun sebagai anggotanya, gitu. Tapi saya juga di IKA Purwokerto sebagai asesor IKA juga yang di Purwokerto, khusus Purwokerto. Saya juga tergabung di LSP P3 Housekeeper Indonesia yang dipimpin oleh beliau Bapak Rahmat Sumirat. Tapi nanti siswa hanya sertifikasinya room attendant atau housekeeping kayak gitu apa enggak? Kalau di Kalau P1 LSP P1 yang SMK Negeri 3 ini itu yang disertifikasi itu ada 6 klaster, ada 6 profesi. Mulai dari porter, and then porter, reception, kemudian public area, room attendant dan laundry. Nah, itu 6 profesi yang di LSP P1 SMK Negeri 3. Jadi itu keunggulannya ya Pak? Iya, betul. Ya tujuan sertifikasi itu apa sih Pak? Sertifikasi tujuannya itu seperti kayak SIM. Jadi orang bisa naik motor, tapi nggak punya SIM, otomatis di jalan jika dong ada polisi, SIMmu mana, surat izin mengemudimu mana, ya kan? Nah itu, begitu pula di industri. Ketika dirimu spesialnya di profesi apa? Katakanlah saya di housekeeping room nih. Apakah ada SIM-nya yang sertifikat kita ada? Apakah ada sertifikat teknis profesinya? Oh ada. Nah, kami dari LSP P1 SMK 3 Purwokerto sudah membekali itu untuk siswa-siswa kami. Manfaat bagi siswa ya? Manfaat bagi siswa dan kemudian manfaat bagi industri juga saat industri tersebut ada LSU, lembaga sertifikasi usaha. Nah, itu pasti ditanya. Kelengkapan legalitas. Betul. Jadi gampang ya sebenarnya Ya. kalau yang menyerap siswanya dari SMK Negeri 3 ini hotel nggak perlu mengadakan ujian mandiri karena siswa pekerjanya udah punya Sudah punya sendiri. sendiri. Tapi itu pas berlakunya berapa lama Pak? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nanti secara periodik Berpanjang. berpanjang. Yang berlaku
Mungkin dibuka QA, Pak. Ini kan udah sampai 3 juta viewer nih. Mungkin ada yang mau bertanya di SMK. Iya, kita ada door prize ya. Ada giveaway, ada door prize ya. Ada door prize-nya nanti bantal. Ini bantal leher ini dari Azana Asia Cilacap. Ayo. Khusus Gimana untuk nih? apa? Ada yang tanya nih? Belum. Belum ada yang tanya. Ini kalau kita misalnya stay di Azana Asia Cilacap ini juga ada bundlingnya nih. Ada Itu apa? ada bundlingnya, jadi bisa reservasi di azanahotel.id. Itu bisa di download aplikasinya atau bisa ada linknya nanti untuk di website azanahotel.id. Itu benefitnya banyak, nggak cuma ini, nggak cuma bantal, nggak cuma Ini ada amenities juga. ada Pak. amenitisnya juga, ya amenitis kita itu Azana Asia Cilacap. Ini juga dijual terpisah ya Pak ya? Jual terpisah, ya kita bisa jual terpisah. Itu nanti jam 3 ada live TikTok, ada TikTok Shop. Itu nanti juga bisa di check out lah ya di situ. Masih promo ini Pak? Ya masih promo, kita masih promo. Masih promo. Harganya 65 promo. Ya, jadi untuk sekedar informasi aja, kami bekerja sama dengan UMKM. Makanya kita punya Asia Corner di bawah itu. Itu adalah hasil dari produksinya UMKM di Cilacap. Ya ada batik. Nah batik ini legend dari Maus. Jadi kalau kemarin kita undang legendnya batik ini, nah kita buatkan podcast dan di podcastnya di YouTube kita itu adalah benar-benar asli dari batik Maus. Kayak kalau di Solo namanya lawean. Iya. Nah di situ pengrajinnya ada di situ. Nah itu adalah motif asli dari Maus. Nah kita coba adaptasikan di situ. Ya anggaplah ini sebagai revitalisasi budaya lah. Ya, akhirnya semua orang tahu produksi asli dari Cilacap dan sekitarnya. Oh ternyata ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai value-nya. Tidak hanya kita menginap di sebuah hotel, tapi ada suatu sinergi komunikasi produksi. Ya. Kalau saya mengenalkan aja begitu. Ya akhirnya muncullah Asia Corner ini. Nah kita coba perkenalkan juga, kita promosikan dari hasil produksi itu, bahkan kita bandingkan. Ya, yang menginap di sini lewat azanahotel.id. Nah, itu kita bandingkan. Sudah termasuk itu. Dari harga kamar itu sudah termasuk itu. Dan ini kita jual parsial juga. Begitu. Jadi di setiap ada live seperti ini, kita kasih giveaway ini. Dan juga nanti di jam 3 ada TikTok Shop. Nanti ada tim TikTok yang akan jualan. Ayo para kolektor. Ya silakan. Kolektor amenities. Itu setiap hari ya, TikTok Shop itu setiap hari. Iya. Standby terus. Jangan lupa tap love ya Pak. Biar dapat gratis ongkir. Tuh. Oke. Gimana sambil ada yang nanya, Iya, ada kita ngobrol-ngobrol aja. Enggak. Ini Bapak bawa apa Pak? Oh iya, ada Pak, ini bawa apa? Coba Bapak jelaskan itu Pak. Oke, ngomong masalah UMKM itu juga produk UMKM. Oh iya, UMKM ya. Kita mendukung UMKM ya. Oke. Zainal Abidin Yang ya Pak. produk saya pribadi, kemudian kalau di rumah saya brandnya pakai brand saya sendiri. Ya, Zainal Abidin. Kemudian kalau di sekolah kebetulan kan saya di perhotelan, jurusan perhotelan sendiri ada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Iya, di situ saya ajarkan juga produk ini dengan brand yang berbeda, dengan brand yang masih ada korelasinya dengan SMK Negeri 3. Sedangkan di Resto kalau nggak salah, sudah saya cetak di Resto. Ada kan? Oke. Brandnya ini dari mana Pak? Lokal. Lokal. Cuman lokalnya lokal di tanah yang berbeda. Lokal durian yang saya ambil itu durian dari tanah Wonosobo. Dari tanah Wonosobo. Kan berbeda walaupun sama-sama lokal. Durian lokal Wonosobo dan durian lokal Sumatera rasanya lebih keset durian Wonosobo. Sama-sama lokal. Oh gitu. Jadi perbedaannya ada di rasa Pak. Yes. Dan di harga Pak. Harga di harga. Misalnya ongkir ya. Ada ongkir. Ini duriannya ada di SMK Negeri 3 Purwokerto juga. Ada juga. Bapak mau main Pak ke sana Pak? Ya nanti kita lihat. Ini ada yang tanya nih. Dulu Pak, iya. Ya.
mereka azana.id itu apakah semacam kayak Traveloka ya, semacam platform seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa mengakses di situ, kita bisa reservasi kamar ya, dan di situ pasti sudah ada paketan-paketan bankingnya. Dan nanti itu ada apa namanya ya? Ada poinnya juga ya. Ada poinnya, nanti itu bisa ditukarkan, bisa menjadi diskon. Ya, termasuk ada diskon F&B juga. Jadi kalau kita workshop di sini, nah berkaitan dengan F&B itu kita lagi coba untuk food revolution ini. Ya, jadi kita pengen coba makanan-makanan yang berbeda dari yang pernah sudah ada. Kita coba revolusikan lagi di sini. Kayak yang baru-baru ini ada pizza betutu ya. Pizza betutu. Ada pizza betutu, Ya. terus kemudian ada pastry and bakery-nya juga. Kemudian ada banyak banget lah di sini. Gitu. Kita juga jual di beberapa platform juga. Dan kalau pengen cobain, silakan datang ke Azana Asia Cilacap. Ya ini saya mesti jelasin karena saya sales ini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain, Mi? Belum ada. Belum ada. Terus giveaway-nya bagaimana, Mi? Taruh sini aja ya. Berarti jumlah siswa setiap tahun nambah terus, Mi, peminatnya? Sesuai kuot. Kalau minatnya pasti nama terus, tapi kalau kita memang bisa kuota yang ada. Jadi Kalau ini di sana betul. nggak bingung karena banyak hotel ya di Purwokerto ya. ya, nggak tertentu ya Pak. Enggak, hotel banyak, cuman yang change hanya beberapa, tidak sebanyak Cilacap. Cilacap kan banyak kan change. Ya hotel cuma sedikit Pak, tapi ya ada beberapa yang change Pak. Iya. Gitu. Nah, kalau di SMK 3 ini semoga saya ingat, saya mau nanya. Misalnya sebelum lulus dari SMK 3, ada nggak seperti program project base? Kira-kira contoh kayak Pak Zainal ini mau bikin apa es durian ini misalnya. Ya. Ada nggak Pak? Ada. Seperti itu. Apa yang sudah ada Pak? Ini begitu yang tadi saya Di F&B ya? F&B. Jadi dikhususkan di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Di kurikulum Merdeka nanti namanya dari produk kreatif menjadi project kreatif. Project Iya. kreatif ya. Di Merdeka. Cuman mungkin konten materinya sama. Memang konten materinya sama. Berarti sedang fokus ke durian. Ini dan mereka juga lebih saya tekankan tentang kewirausahaannya. Tentang kewirausahaannya, bagaimana cara mengajari, bagaimana cara memasarkan. Oh gitu. Iya, betul. Jadi dari pelatihan produksi Iya. sampai dengan jadi hasil, kemudian cara Memasarkannya. Oh. Nah, pemasarannya itu gimana Pak nantinya Pak? Ya. Konsepnya Pak? Kebetulan di brand yang sudah SMK di 3 Purwokerto miliki, yaitu SMK di Resto, kami sudah punya e-commerce sendiri, yaitu di 3 e-commerce food lumayan ternama, itu nggak perlu saya sebutkan kali ya, ada 3 di sini ya. Oke. Mungkin di Cilacap juga sudah ada. Ya. Oke. Itu 3 itu. Sama di sini juga ada 3. Sesuai ya. Iya, belakang sini. Iya, iya. Nah, itu Pak. Ya, sama. Mungkin mau jualan lagi Pak di TikTok Shop. Banyak, hampir. Saya kalah malah dengan siswa saya, Pak. Pak, kenapa nggak jualan di TikTok? Nah, karena mungkin saya mungkin terlalu idealis ya. Iya. bukan saya, aduh gimana ya? TikTok itu selain ya mohon maaf nih jadi kayak Semua masuk gitu ya Pak? iya gitu, jadi lah udah yang jualan lewat TikTok kalian aja lah, saya nggak cukup di sini saja, di e-commerce yang ada aja di sini. Nah, iya TikTok kalian aja deh gitu. Ya, mereka kalau pas sebelum praktek mereka biasa jualannya lewat TikTok, memang model pre-order juga lewat
selain lewat TikTok juga mereka pakai story walk. Ya mungkin kalau kita coba kita masuk ke dunia e-commerce ya misalnya. Iya. Ya. Ini sekarang kita dalam dunia bisnis itu ada namanya actual customer dan virtual customer. Nah virtual customer itu ya consume feed-nya kita ya dari berbagai sosial media dan sebagainya. Cuma sekarang ini yang akan lebih menjadi penentu atau our distinguish point-nya itu adalah algoritma. Nah, kira-kira sekarang yang paling tinggi algoritma yang lagi hits kira-kira apa sih kalau menurut dari Bapak? Ini kan kita sudah masuk dunia e-commerce ya. Dan SMK 3 ini mau nggak mau kan sudah masuk kepada dunia digitalisasi. Ini bisa dibilang school business Pak. Makanya kita masuk kepada school industry. Semuanya akan menjadi business matters kalau kita bisa memberikan sebuah offering yang baru kepada masyarakat luas. Nah itu kan hanya sebuah terminologi. Kalau dari SMK 3 gimana menyikapi hal ini? Lebih di apa? Kebetulan kan di mata pelajaran yang saya ambil di produk kreatif dan kewirausahaan tersebut ada materi atau topik khusus yang memang mempelajari tentang itu, yaitu tentang pemasaran online. Jadi mereka sudah dapatkan di situ. Sudah dapatin. Iya. Cuman memang mereka mengembangkan sendiri dengan saya punya sosial media sendiri dengan followers sendiri, punya pasar sendiri. Jadi mereka lebih masih ke apa? Pakai story ya, jualan di story gitu. Biasanya anak muda memang lebih banyak Lebih kayak gitu, iya. Banyak follower. Dulunya kalah ya. Iya. Beli ini followernya udah 10.000. Iya bapak guru malu-maluin cuma 500. Yo follower. Ya itu yang saya bilang dengan apa namanya perjalanan sebuah algoritma bahwa setiap institusi pun juga nanti akan mengalami banyak disrupsi ya. Kalau menurut saya disrupsi itu kan adalah peralihan teknologi yang sangat radikal. Nah akhirnya itu tadi Pak, followernya lebih banyak. Gitu. Coba kalau kita melihat sekarang bukan follower lagi yang menentukan, tetapi adalah bagaimana kita bisa selalu ditangkap oleh algoritma berbagai macam sources. Itulah kenapa saya mencoba untuk memasuki banyak itu. Kita masukkan TikTok Shop karena kalau dari kemarin saya kumpulkan beberapa data dari beberapa afiliasi, TikToknya algoritmanya lebih tinggi. Gitu. Di beberapa tempat saya sering ada Zoom, terus sharing experience. Ini sebenarnya yang lagi terjadi di apa? Nah, anak-anak SMK ini Pak, atau anak-anak sebayanya itu, ya, ini mereka punya bisa dibilang skill tersendiri ya. Padahal nanti kontennya cuma seperti itu, tapi mereka bisa menyedot banyak perhatian. Ini gimana caranya? Ya, kalau dikumpulin lah. Terus saya list beberapa skill A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita ngikutin itu belum tentu kita bisa, karena needs time, ya, butuh waktu, terus pemikiran dan sebagainya, ya, gitu. Nah hal-hal yang seperti inilah yang nantinya akan menjadi tantangan baru di dunia sekolah. Mungkin Pak, beberapa tahun lagi sekolah tuh nggak belajar pakai buku diktat. Artificial intelligence nih Pak. Kayaknya sudah ada di Undang Merdeka ya. Ya kan? Artificial intelligence ini bukan hanya sekedar judul, ya kan? Nanti bisa muncul rohaniwan baru lewat artificial intelligence. Ada expert baru dari artificial intelligence. Nah kemudian saya memprediksi mungkin di beberapa tahun ke depan tuh universitas itu cuma 500 aja. Karena semua orang akan belajar dari artificial intelligence. Gitu. Terus ada sanggahan lagi nih dari Profesor University of Jerusalem, Yuval Harari. Dia mau mencoba untuk nabrak itu. Iya Pak. Nanti adalah artificial stupidity. Karena semua orang akan kehilangan feel sama dirinya sendiri. Coba aja cari di Google. Coba cari di sini gitu. Dia nggak ada database, nggak ada belief system yang dalam diri dia lagi.
untuk mempercayai dirinya. Jadi cuma percaya data itu. Itulah kenapa Profesor Yuval Harari mencoba untuk melemparkan artificial stupidity. Ini antitesanya. Nah, kita kan lihat dari keseimbangannya aja sih. Kalau saya sih nggak khawatir sama itu. Udah biarin aja dunia berkembang dengan mekanisme yang ada. Kok semua juga sudah punya saringannya masing-masing. Ya kan, high risk, high return, dan segala sesuatu yang sudah kita putuskan itu kan pasti ada resiko. Gitu. Ini tanggung jawab besar. Untungnya saya sudah keluar dari dunia pendidikan. Kayak kami nih. Oh, saya siap ya. Saya sudah keluar dari dunia pendidikan, jadi saya memberikan beban-beban ini kepada bapak-bapak nih ya, yang masih ada di dunia pendidikan. Go ahead Pak, silahkan dibentuk SDM-nya itu. Bismillah. Tapi Pak saya sudah minta nggak Pak balik lagi ke dunia industri? Kayaknya sudah tidak. Lebih iya, sudah tidak. Memang lebih cenderung ke saya menyetak SDM untuk industri saja lah. Umur. Ya kalau kita bicara soal pendidikan dan ilmu pengetahuan, umur bukan menjadi sebuah batasan. Iya sih Pak. Gitu, ya kan. Dan justru kan dengan dunia sekarang ini malah ini kalau menurut saya pribadi ya, karena ini kita punya proses yang masing-masing. Ya, you can be everything. Nah, kita bisa menjadi apapun. Gitu. Gimana Pak Sugino mau jadi pindah ke industri lain Pak? Enggak Pak. Barang-barang kan sudah mulai ada pencerahan apa gitu. Biarkanlah kami mencerdaskan anak bangsa. Oh ya harus. Ini sebuah idealisme yang harus dipertahankan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun metodenya itu macam-macam ya Pak, beda-beda. Oke lanjut Pak. Mungkin ada Min, gimana Min? Sudah ada pertanyaan atau sudah ada yang bisa dapat hadiah atau gimana Min? Udah ada tuh. Kak Sinta Novitata. Sama kita ini repeater nih. Iya Pak. betul banget Pak. Yang kita live ini selalu ada. Selalu dapat. Selalu dapat di Sinta kita itu. Nggak pernah terlambat ini Kak Sinta. Real sobat Azana ya Pak. Iya. Apa Min pertanyaannya Min? Pertanyaannya tadi nama untuk promo minuman kita di bulan Mei. Benar ya jawabannya? Benar. Benar. Benar banget dari Kak Sinta. Selamat ya Kak Sinta, nanti untuk hadiahnya bisa diambil ke resepsionis kami. Mungkin Sinta Novitata diundang aja ke sini. Oh. Kita live bareng gitu kapan? Ayo Pak. Ayo Kak Sinta, gimana Kak Sinta? Oke, Sinta Novitata ya. Udah berapa kali dapat kasih Min? 4 apa ya? 4 atau 5? Kalau kita live ada giveaway pasti dia dapat. Jangan-jangan di rumah kamarnya penuh sama. Tuh udah kasih senyum dia tuh. Berarti oke, kita ada waktu ya. Siap. Oke, lanjut Pak. Ada dari Bapak ada tambahan lain Pak? SMK mungkin Pak pesan-pesan yang mau mendaftar ke SMK negeri Purwokerto. Tahun aja. Dan termasuk ini Pak, termasuk UMKM ini, silakan Pak dipromosikan. Ini durian dari tanah Wonosobo. Gimana? Tahan berapa lama? Sejak dibikin 2 hari. Saya nggak pernah pakai bahan pengawet masalahnya. Kemudian saya sudah mengantongi sertifikat halal MUI dari 8 bulan yang lalu untuk produk saya. Ya, pasti halal ya Pak. Halal. Yang di mana-mana durian halal. Halal. Itu namanya Zainal Abi Durian. Nah, Abi Durian itu. Oh Abidin. Oh ini plesetan nih. Zainal Abi Durian. Dari Pak Zainal Abidin. Oke. Silakan dijawab Pak. Ya. Oke. Jadi kami coba ya Pak. Oke, apalagi Pak yang mau dipromosikan ini dari SMK Purwokerto. SMK. Oke. SMK Purwokerto ini. Ya, bagi para calon peserta didik SMK Negeri 3 Purwokerto yang ingin betul-betul terjun di dunia industri pariwisata khususnya perhotelan, tata boga, kemudian yang jurusan kami miliki lainnya ada tata busana dan kecantikan. Oke, silahkan
tunggu jadwal PPDB kami di web smkn3prokerto.go.id. Oke, nanti ditulis ya di situ aja. Ya. SMK apa? SMK Negeri 3, SMKN 3 Purwokerto .go.id. .go.id Yes, ya. .go.id. Go-nya Google, .go.id. .go.id. Lagi bersama admin. Nanti bisa. Biasanya jatuh di Juni kalau tidak salah. Di Juni ya. Juni. Oke, berarti sudah Bulan depan. Oke, berarti sudah mulai banyak Hanya satu persiapan ya. minggu, hanya 1 minggu. Oh, itu satu Waktunya minggu ya. hanya 1 minggu. Oke, hanya satu minggu. Itu nanti di bulan Juni. Bulan Ya, Juni. jadi buat bisa persiapan yang mau mendaftar di SMK 3 Purwokerto. Betul. Dan kuotanya terbatas tadi Pak ya. Detail kuotanya nanti di web juga nanti bisa ada. Oh, jadi tinggal berapa? Tinggal Ya, berapa itu? Oh, berapa iya. persen untuk afirmasi? Live free, bisa Ya. tinggal 3 nih, buru-buruan berarti Iya, Pak ya. Biasanya kejar ke apa? Tinggi-tinggian nilai nanti kalau di jalur prestasi. Oh gitu. Betul. Ada tinggi-tinggian. Nah, itu syaratnya apa ya? Selain nilai apa ya? Ada Apakah ada pretestnya dulu di webnya? nggak ada. Hanya nilai saat sekolah menengah pertama. Oh gitu. Iya, hanya nilai itu untuk jalur prestasi. Kemudian adalah kalau misalnya memang dia pernah, ya sertifikat Bandung pernah juara kabupaten, provinsi atau juara nasional, dia dapat poin lebih juga. Oke. Untuk 10 pendaftar pertama Pak, Bapak mau berikan apa kira-kira Pak? Jangan Abi Durian ini atau gimana? Bagi 10 pendaftar pertama Pak. Menarik sih ya, oke, ya. Bisa seperti itu. Jadi 10 pendaftar pertama periodenya kapan Pak? Periodenya 1 minggu setelah PPDB silahkan datang, tapi dengan brand yang berbeda karena nanti PPDB-nya di SMK Negeri 3 Purwokerto, nanti saya pakai brand yang di SMK Negeri 3 Purwokerto yaitu Sri Kandi Resto. Oh, bukan Sri Kandi ya. Mantap, namanya sudah filosofis banget ya, Sri Kandi. Sri Kandi Resto. Ya. Siap-siap. Dari Pak Arif kan ada tambahan Pak? Kalau saya tambahnya ini aja lah. Ini adalah merchandise yang bisa Anda dapatkan kalau menginap di Asana Asia Cilacap lewat asanahotel.id ya. Silahkan klik di situ, banyak benefitnya, nggak cuma ini aja. Ini nanti juga kita bisa jual secara parsial. Nanti jam berapa? Jam 3 nih habis Setelah ini kita ini. setelah acara ini kita ada TikTok Shop live. Silakan nanti untuk yang mau check out, maksudnya check out produk ini ya, dengan beberapa produk UMKM yang Cek sudah etalase ya, Pak? ya cek etalase yang sudah kita kerjasama dengan beberapa UMKM yang ada di Cilacap ini. Silakan asanahotel.id bisa bisa di download di Play Store atau ada linknya khusus seperti website. Silakan tinggal pilih, semua sama, ada bundling benefit. Oke, gitu. Baik. Mungkin cukup ya Pak untuk live hari ini. Ya, oke. Kita tunggu nanti kesempatan yang lain ya. Terima kasih banyak kepada Pak Sugiono dan Pak Zainal Abidin sudah jauh-jauh Terima dan kasih. rapat-rapat menyempatkan aku ke sini. Ya, dan membawakan oleh satu truk nih. Zainal Abi Durian satu truk kita dibawain. Semoga next kita bisa membahas topik lain Pak ya. Amin, ya. Ya. Siap. Terima kasih banyak Ya, Sobat oke. Azana yang sudah menyaksikan live hari ini. Yang sudah dapat giveaway silakan bisa diambil ya Min ya. Betul. Terima kasih, selamat sore.